lebih semangat. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Iin. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, karena ini ada stakeholder dari Kebumen, ada Ibu Bupati, ada dokter dari Sarjito juga. Monggo yang mau berkeluh kesah, sebenarnya bukan berkeluh kesah ya, untuk mencari solusi apa yang selama ini Bapak dan Ibu alami dan apa yang Bapak Ibu butuhkan serta kesulitan apa. Sebenarnya kalau kesulitan itu ada kesulitannya, ada kemudahannya ya. Tapi yang paling mendasar yang dibutuhkan anak-anak untuk support anak-anak dari pemerintah itu seperti apa? Monggo lagi dari Bapak Ibu bisa mendiko. Siapa saja boleh, monggo silakan. Pak, Bu, oh monggo. Ibu sinten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bupati Kabupaten Kebumen, yang saya hormati Ibu Dr. Mulat dari RS UP Dr. Sarjito, yang saya hormati dokter yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya di sini saya juga mau berkeluh kesah nomor telepon. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Mulat yang dulu menyemangati saya pada waktu di Bangsal Kartika. Pada waktu itu melo sedikit nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa Bu. Pada waktu saya dulu pertama kali masuk di Bangsal itu, saya rasanya percaya dan tidak percaya Bu. Ya Allah, ini kok saya masuk Bangsal sini. Padahal dulu saya pernah nganter seseorang lewat Bangsal situ, rasanya kok ngeri banget gitu. Ternyata kok saya masuk di sini gitu. Saya sampai sekarang pun kadang saya nggak percaya saya pernah masuk di Bangsal itu. Dulu saya pernah berkeluh sama Dokter Mulat, Bu, kok bisa ya anak saya seperti ini ya? Padahal saya di rumah juga masih ibaratnya masih makan anak nggak sembarangan seperti itu. Nah, terus sama Dokter Mulat, Ibu, semua orang itu punya bukan riwayat ya, punya sel kanker. Cuma itu aktif apa tidaknya itu tergantung si anak itu kayak. Terus saya masih menyangkal terus, ya nggak bisa Bu, nggak mau gitu. Terus Dokter Mulat juga, ibu punya anak spesial, ibu berarti kan dikasih kepercayaan sama Allah, ibu harus semangat, ibu harus banyak berjuang untuk anak ibu. Itu yang dulu saya ingat terus sama Dokter Mulat. Alhamdulillah anak saya sudah lulus pengobatannya sampai sekarang alhamdulillah sudah sehat. Terus saya juga sama Dokter Pujo itu, saya bilang gini, Dok, apa boleh anak saya dibawa ke pasar atau ke mall? Terus sama Dokter Pujo, lah ngapain nggak boleh? Jangan dikekang terus anak itu. Kan saya takut Dok, di situ tuh banyak virus, banyak bakteri kayak gitu. Sama Dokter Pujo, udah Mbak, jangan terlalu dikekang kayak gitu. Anak-anak juga pengen bebas. Terima kasih supportnya oleh Dokter Mulat sama Dokter Pujo. Sampai sekarang itu masih saya ingat terus kata-kata beliau kepada saya. Terus kemudian ini kan ada forum di Kabupaten Kebumen masalah kanker anak. Alhamdulillah saya dukung walaupun saya memang mungkin saya nggak pernah datang di forum-forum maaf, mungkin yang datang suami saya gitu. Terus saya juga mau nanya kepada dokter, ini berkaitan dengan anak saya. Anak saya pengobatan itu kok emosinya naik ya Dok. Terus sampai sekarang selesai pengobatan juga tambah emosi itu.
gimana dok? Itu. Terus yang kedua pertanyaan saya, maaf, ini ada dari dinas sosial nggih? Oh nggih, maaf Pak, saya bertanya. Sebenarnya gini, ada tetangga saya yang kemarin didiagnosa leukemia, orang ambal Pak. Nah itu dia karena belum punya BPJS ya Pak, kemudian buat BPJS. Nah itu katanya akhirnya kan 14 hari nih Pak. Iya. Terus sebelum 14 hari itu anaknya ngedrop terus Pak, dia harus perawatan di Wijaya Kusuma. Terus baru pulang ngedrop, yang mau dibawa ke RSU Sarjito itu karena biaya Pak. Itu jadinya nggak jadi. Nah kemudian mau dibawa ke Wijaya Kusuma juga ya nggak jadi karena mungkin udah kehabisan biaya gitu Pak. Karena kan pakainya umum. Nah terus kalau bisa, kalau untuk pasien mungkin seperti inilah Pak yang gawat-gawat, itu kalau BPS-nya misalkan bikin sehari 2 hari langsung jadi gimana kayak gitu, karena saya sendiri pernah mengalami hal seperti itu. Tapi karena memang alhamdulillah anak saya dulu udah masuk KIS ya Pak. Kalau ini kan anak tetangga saya ini belum masuk KIS. Kemarin kalau kesannya seperti itu, tapi sampai sekarang saya belum tahu kabarnya gimana. Begitu Pak, mohon nanti mungkin bisa diperjuangkan khusus untuk anak-anak spesial ini gitu. Masalah KIS-nya ya Pak. Ya mungkin itu kalau kesal dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Dr. Pujo. Pak dokter, ini bocahnya kan lara, terus anggar ngombe obat, gue gampang nesu. Berarti janjane kepribadian supaya terlihat. Ya, boleh kuat sih warga nesu. Menggadai. Ya, obatnya apa itu ya? Sakitnya apa kan? Kalau anak itu kanker, mohon maaf saya harus menyebut seperti itu ya. Kemudian ternyata kankernya itu leukemia, dan leukemia itu yang jenis ALL, leukemia lymphoblastik akut, dan di masa seperti induksi khususnya karena ia mendapat obat namanya steroid, dexamethasone kah, prednison kah, itu bisa membangkitkan emosi, di samping membangkitkan nafsu makan yang hebat, sehingga adanya mau makan terus. Akibatnya pipinya jadi nyemplung. Itu bisa mempengaruhi emosi. Sementara obat yang lain, kalaupun ada, tidak seburuk seperti yang saya sebut tadi. Kemudian kita lihat anak itu juga tumbuh dan berkembang dengan perjalanan waktu. Sementara orang tuanya juga demikian juga, mungkin ada semacam semakin sulit atau kelelahan dalam melayani anak, sehingga ketika yang satu lelah, yang satu rasanya kok saya harus minum obat setiap hari sekian lama, rasanya saya ingin bermain dengan teman-teman kok tidak boleh, kok teman-teman bahkan ada yang menjauh, itu kan merupakan suatu tekanan tersendiri. Kalau dua pihak saling berhadapan dengan situasi yang tertekan, tentu saja mudah menimbulkan perselisihan. Dalam hal ini ketegangan mungkin melalui ucapan, melalui sikap, atau perubahan perilaku. Tetapi saya yakin tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Caranya ialah ya memberi penyadaran kepada anak, apakah kalau itu anak sekolah melalui gurunya atau melalui kerabat, adiknya, bibirnya atau siapalah, diminta memberi nasihat. Saya yakin sepenuhnya lambat laun semuanya akan baik. Alasan keyakinan saya, antara ibu atau bapak dengan anak itu kan sudah satu paket dari Yang Maha Kuasa, takdir bahwa ia menjadi orang tua dari anak. Si anak seperti apapun juga pasti punya juga niat untuk berbuat baik pada orang tua. Nah, kalau benih itu yang kita tumbuhkan, kita buat suasana yang baik, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Sehingga berikutnya menjadi semakin baik. Si anak ujungnya hanya akan mengatakan, mau atau pakai
yang matur nuwun banget wis dimuat brene ninggalin siki wis dadi mari satu bocah pinter mungkin yang baru bantu orang tua itu kalau anak bisa ngomong begitu kan orang tua tersentuh. Tetapi kalau yang terjadi si anak juga maunya sendiri, si orang tua juga bersikukuh butuh harus di rumah orang bener kamu bener repot. Kalau seperti itu nanti kan terjadi ya ibaratnya api semakin ditiup angin akan semakin besar. Anda pastikan bahwa semuanya itu ada jalurnya dan bersabar. Karena kita mengatakan jadikanlah sabar dan cepat sebagai penolong. Mudah-mudahan kayak itu ya. Lalu tadi dikutip juga bahwa saya mengizinkan masuk ke mall. Ya saya kira baik supaya tidak timbul penyesalan karena kesalahan membuat keputusan yang lain. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, karena salah ya nyapura ya. Ya Pak, ya. Terima kasih dok. Satu pertanyaan untuk Kadinsos, monggo. Izin Bu Bupati menjawab tadi pertanyaan yang disampaikan dari salah satu hadirin terkait dengan BPJS. Jadi beberapa waktu yang lalu sebelum ada ketentuan Permendagri ya Pak Dr. Iwan menyangkut masalah jam kerja ini bagi warga masyarakat yang kebetulan ada kejadian yang darurat itu masih bisa dilayani atau mungkin juga bisa diberikan pelayanan di fasilitas kesehatan melalui jam kerja. Namun di tahun 2023 ini ketentuan itu sudah tidak berlaku lagi. Artinya semua warga masyarakat kaitannya dengan pelayanan kesehatan ini memang diharapkan untuk katakan semuanya bisa melalui jaminan kesehatan, walaupun misalnya mungkin yang mampu dan tidak berkeinginan itu juga hak masing-masing. Tapi harapannya misalnya mungkin ada yang mengikuti jaminan kesehatan itu dengan cara mandiri atau nanti mungkin juga dengan kepesertaan dari pemberi kerja atau mungkin juga karena karyawan dan sebagainya, serta ada yang dari bantuan pemerintah. Yang kami layani di Kabupaten Kebumen melalui Dinsos P3A saat ini kaitannya dengan kepesertaan BPJS ini yang dibiayai dari APBD Kabupaten, di mana ketentuan persyaratan untuk bisa kita masukkan pada BPJS yang dibiayai ini adalah kategori mereka yang termasuk warga tidak mampu. Nah, sementara ini kami senantiasa memberikan satu syarat kepada warga masyarakat yang mengajukan untuk pembuatan kepesertaan BPJS ini dengan surat keterangan tidak mampu dari desa. Ini tolong untuk bisa dipahami, di mana kami memfilter bahwa untuk APBD yang kita sediakan ini membantu pada warga masyarakat yang kurang mampu. Nah, dari rekomendasi itu kami kirimkan kepada Dinas Kesehatan. Ini nanti ada Pak Dr. Iwan. Yang selanjutnya dari Pak Dr. Iwan sesuai dengan ketentuan dari BPJS ini nanti yang akan mendaftarkan ke BPJS adalah Dinas Kesehatan, dan yang sekarang sudah berjalan karena itu juga masih harus kita verval lagi permohonan-permohonan yang diajukan atau yang masuk antara kami di Dinas Sosial, Pak Iwan di Dinas Kesehatan, dan juga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
sehingga batas waktu Pak Dr. Iwan masuk ke BPJS ini untuk pendaftaran itu sekitar tanggal 20 setiap bulannya. Nah ini nanti dari BPJS akan aktif kurang lebih juga 1 bulan dari tanggal istilahnya pendaftaran dan juga nanti pembayaran yang diajukan oleh BPJS. Jadi seperti itu mungkin nanti terkait dengan pertimbangan kalau misalnya ada kondisi yang darurat seperti itu, monggo nanti mungkin bisa ditambahkan dari Dr. Iwan, karena kemarin ada beberapa hal yang dirapatkan bersama-sama dengan kami, tapi ini ranahnya ada di Dinas Kesehatan. Mungkin itu dari saya, dari Dinas Sosial P3A yang dapat saya sampaikan menanggapi dari tadi yang ditanyakan dari Ibu tersebut. Monggo Pak Dr. Iwan mungkin ada tambahan. Monggo saja Pak. Jadi ingin menambahkan saja, memang betul yang disampaikan oleh Pak Eko tadi. Ada peraturan Mendagri terbaru bahwa pemerintah daerah skemanya kalau bisa dibiayai oleh BPJS harus dibiayai oleh BPJS. Jadi harapan kami sebenarnya mumpung ini banyak bapak ibu, harapan kami mendaftar ke BPJS karena itu tadi kalau emang merasa tidak mampu nanti bisa mengajukan kepada dinas sosial untuk sebenarnya ada proseduran ya Pak Eko, kemudian bisa kami didaftarkan sebagai peserta PPI BPD. Tapi kalau memang mampu dan bisa membiayai sendiri, harapan kami bisa menjadi PPI peserta BPJS yang mandiri. Jadi juga itu karena tadi disampaikan oleh Pak Eko, karena kita belum 95% masyarakat tabungan yang ber JKN, kartu itu bisa dipakai paling cepat 14 hari setelah kami daftar. Didaftarkan itu tanggal 20. BPJS mengapprove sekitar tanggal 1. Kalau itu memang layak dianggap oleh BPJS mampu. Sehingga kalau kita daftarkan di bulan Januari tanggal 20, Bapak Ibu baru bisa menggunakannya atau memanfaatkannya pada tanggal paling cepat 14 Februari. Jadi tidak bisa sekarang sakit besok daftar dipakai, tidak bisa. Jadi harapan kami, mumpung ini banyak sedang berkumpul Bapak Ibu semua bisa mendaftar yang belum punya. Kecuali nanti kalau sudah 95% penduduk Kebumen ber-JKN itu bisa langsung digunakan. Nah itu mungkin tambahan seperti itu. Jadi sekali lagi memang untuk kasus-kasus antar anak ini karena ditanggung oleh BPJS kita tidak bisa menggunakan skema jam kerja. Mungkin itu dapat kami tambahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Dr. Iwan, Pak Eko. Sugeng rawuh Bapak Haji Arif Sugianto SH, Bapak Bupati Kebumen. Tepuk tangan untuk Bapak kita semua. Mohon maaf Bapak, ini konsepnya ASEAN. Pada Bapak Bupati, Bapak Haji Arif Sugianto yang tahu bertemu dengan anak-anak kita di setelah kesibukannya. Izin matur Bapak, hari ini 39 anak berkumpul di Pendopo Kabumian ini untuk bersama-sama merayakan
dari kanker dunia, tapi menyemangati antar anak-anak ini. Baik, nanti sebelum kita mohon arahan, mohon motivasi dari Bapak, kita akan lanjutkan sebentar bincang-bincang kita ini. Ya. Jadi ketika berbincang dengan Pak Sunaryo, dengan teman-teman dari PKP, Pak cari nama yang cegek juga dulu. Komunitas Peduli Kanker Anak Kebumen, KPKAK. Ya, PKAK. Jadi, saya bayangkan karena saya bukan orang medis, orang awam, ketika anak-anaknya peer to peer gitu ya. Jadi pendampingan sebaya menjadi sangat penting untuk anak-anak itu. Saya sempat